Hujan baru saja reda ketika bus Sinar Jaya Malam bernomor polisi B7241TZ menyalakan mesinnya di sudut terminal Lebak Bulus. Asap putih mengepul dari knalpot tua yang bergetar, menebarkan aroma solar yang khas, campuran antara kenangan dan kesepian. Selamat, sopir bus malam berusia 45 tahun, duduk di balik kemudi sambil menyalakan rokok gudang garam yang tinggal separuh. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca depan yang basah, mata lelahnya beradu dengan tatapan kosong sendiri. 15 penumpang aja malam ini, Matt, kata Darto, kernet setianya, sambil membawa daftar manifest dan karcis. Sepi banget. Biasanya bisa penuh kalau malam Jumat. Selamat hanya mengangguk pelan. Udah bagus masih ada yang mau jalan malam-malam begini. Katanya di jalur selatan sering ada razia, kadang juga gangguan. Darto mendecak, gangguan apaan lagi, Matt? Jangan ngomong yang aneh-aneh ah. Belum jalan juga udah merinding. Selamat hanya tertawa pendek, tapi tawanya tak punya semangat. Ia sudah belasan tahun jadi sopir bus malam. Ia tahu betul jalanan itu punya nyawanya sendiri, apalagi setelah tengah malam lewat. Pukul 22.45 bus perlahan keluar dari terminal. Hujan tipis kembali turun, menetes di kaca depan yang dibersihkan wiper berdecit pelan. Lampu jalan berpendar kuning, memantulkan bayangan basah di aspal. Di dalam bus, beberapa penumpang tertidur, sebagian lainnya menatap layar ponsel, dan seorang ibu muda menimang anaknya yang baru beberapa bulan. Suara mesin bus berdengung konstan, meninabobokan sekaligus menegangkan. Selamat menggenggam setir kuat-kuat. Setiap kali ia menatap jalanan yang panjang dan kosong itu, ada rasa aneh di dadanya. Seperti deja vu, perasaan bahwa ia sudah pernah melewati momen yang sama, di malam yang sama, bertahun-tahun lalu. 3 jam berlalu. Bus mulai meninggalkan kota dan masuk ke jalur pegunungan. Udara makin dingin, kabut menebal. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Darto mendekat sambil membawa termos kopi. Matt, mau kopi? Biar gak ngantuk. Selamat mengambil gelas kecil, menyeruput pelan. Kamu jaga aja pintu depan. Kalau ada yang mau naik, berhentiin, ya. Tapi kalau di tempat sepi, jangan asal nyetop. Darto tertawa kecil. Kamu ngomong gitu, jadinya malah kepikiran. Lagian, jam segini siapa juga yang mau naik? Namun baru saja kalimat itu keluar, dari balik kabut di depan, tampak siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Selamat refleks menginjak rem. Bus berhenti dengan suara desis keras. Darto hampir tersiram kopi panasnya. Anjir, Matt. Siapa tuh? Di depan, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, terurai basah. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang menempel di tubuh karena hujan. Tangannya melambai perlahan, wajahnya tidak jelas karena kabut menutupi sebagian besar tubuhnya. Selamat menatapnya melalui kaca depan. Ada sesuatu yang aneh, langkah perempuan itu tidak menimbulkan suara, dan bayangannya tidak tampak di genangan air di bawahnya. Bus kembali melaju. Hujan deras mengguyur jalanan, menciptakan kabut tebal. Darto menggigil kecil, menyalakan lagu dangdut pelan dari radio tua untuk mengusir sepi. Namun Selamat nyaris tidak mendengarnya. Ia terus menatap jalan lurus di depan, sementara dari spion tengah, ia yakin perempuan itu belum bergerak sedikit pun. Ketika bus melewati tikungan tajam, terdengar suara "duk" dari belakang. Darto langsung berdiri. Apa tuh? Selamat tidak menjawab. Ia hanya menatap spion, dan kali ini, kursi belakang kosong. Hanya genangan air di bawah bangku, basah, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Selamat menatap kaca depan. Kabut di luar semakin tebal, dan di ujung jalan, samar-samar tampak bayangan seseorang sedang menunggu lagi di pinggir jalan. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Bus meluncur pelan ke arah sosok itu, dan dalam cahaya lampu utama yang redup, Selamat melihat, sosok itu perempuan yang sama.
Dan kali ini, senyum di wajahnya tampak jauh lebih lebar. Suara wiper yang berdecit pelan menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan di dalam bus. Hujan di luar masih turun deras, seolah langit menolak berhenti. Selamat menggenggam setir lebih erat. Darto duduk di kursi depan dengan wajah tegang, memandangi jendela yang hanya memantulkan bayangannya sendiri. "Matt," katanya lirih. "Kamu lihat juga kan?" Selamat mengangguk pelan. "Lihat." "Kamu yakin itu orang?" Selamat tidak menjawab. Ia menatap kaca spion tengah, dan lagi-lagi kursi paling belakang kosong. Hanya tetesan air menetes ke lantai, menimbulkan suara kecil tik-tik-tik yang tak kenapa terasa seperti detak jam kematian. Beberapa menit berlalu. Bus terus melaju di jalan pegunungan yang berliku. Kabut semakin pekat, lampu jalan nyaris tak ada. Penumpang lain masih terlelap, seolah tak terganggu oleh apapun. Selamat akhirnya bersuara, "Lihat daftar penumpang itu, tuh. Tadi kita ambil dari petugas, kan?" Darto mengeluarkan lembaran kertas dari kantong jaketnya, mencoba membaca dengan penerangan seadanya dari lampu kecil dashboard. Ada 15 nama. Semuanya lengkap. Tapi ia berhenti membaca. "Ada apa?" tanya Selamat. Darto menelan ludah. "Barisan belakang kosong, Matt. Di manifest, kursi nomor 28 gak ada yang isi." Selamat melirik spion lagi. Bayangan samar terlihat di sana. Samar, tapi jelas berbentuk kepala seseorang yang duduk menunduk. "Coba kamu lihat ke belakang," kata Selamat perlahan. "Pastikan semuanya aman." Darto menghela napas berat, lalu berdiri sambil membawa senter kecil. Langkahnya perlahan, bergema pelan di lorong bus yang sunyi. Satu persatu kursi ia lewati. Penumpang tertidur dengan posisi aneh. Ada yang menengadah, ada yang memeluk tas erat, bahkan ada yang seolah membeku dengan mata setengah terbuka. Ketika ia sampai di deretan terakhir, senter itu berkedip 2 kali lalu mati. "Darto," panggil Selamat dari depan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi hujan di atap bus dan deru mesin yang berat. "Darto, jawab." Selamat mulai panik. Ia menepuk-nepuk setir, lalu menengok ke belakang. Dari spion tengah, ia melihat cahaya senter Darto menyala kembali, tapi bukan Darto yang memegangnya. Selamat membelalak. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah itu berdiri di lorong bus, memegang senter Darto, menatap ke arah depan. Matanya hitam pekat, dan kulitnya pucat kehijauan, seperti lama terendam air. Selamat spontan menginjak rem. Bus berhenti mendadak, membuat semua penumpang terbangun dan berteriak. "Ada apa, Pak Sopir?" teriak salah satu penumpang. Selamat menoleh cepat, lorong bus kosong. Tidak ada siapapun di sana. Darto muncul dari kursi belakang dengan wajah pucat. "Astaga, Matt. Aku gak tahu kemana dia pergi. Barusan ada perempuan lewat di sampingku, dingin banget udaranya, kayak kuburan." Selamat menatapnya dengan mata merah karena tegang. "Kamu lihat dia beneran?" "Lihat. Dia lewat begitu aja, padahal semua pintu bus masih tertutup." Bus kembali berjalan pelan. Para penumpang sudah tenang lagi, meski beberapa masih berbisik ketakutan. Darto duduk sambil gemetar, menggenggam senter yang kini kembali redup. "Matt, jalur ini lewat mana sih? Aku gak kenal daerahnya. Kok gak ada lampu rumah sama sekali?" Selamat menatap GPS di dashboard, sinyalnya hilang. Layar hanya menampilkan tulisan "Signal lost." Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kabutnya tebal. Nanti juga keluar ke jalur utama. Namun saat menatap keluar jendela, Selamat merasa darahnya membeku. Di kanan jalan, ia melihat papan nama desa yang samar di terpa lampu. "Selamat datang di Desa Karangsetra." Tulisan itu tampak seperti baru dicat, tapi papan kayunya lapuk dan berlumut, seolah sudah puluhan tahun tidak terurus.
Selamat mengerem perlahan. Darto, kamu pernah dengar desa itu? Darto menggeleng cepat. Enggak. Gak ada di peta, gak ada juga di rute bus kita. Selamat menatap jalan lurus di depan. Kabut bergulung seperti asap tebal yang hidup, menelan bus mereka sedikit demi sedikit. Dan di tengah kabut itu, di kejauhan, terlihat siluet seseorang berdiri di tengah jalan lagi. Kali ini, bukan satu, tapi banyak. Barisan sosok berwarna abu-abu, berdiri diam di tengah aspal, semuanya menunduk, seperti sedang menunggu bus malam mereka datang kembali. Hujan berhenti, tapi kabut tak kunjung hilang. Jalanan di depan bus bagai lorong putih panjang yang tidak berujung, menelan cahaya lampu depan sedikit demi sedikit. Selamat memutar setir pelan, menahan napas setiap kali bus berbelok di tikungan curam. Darto di sebelahnya menatap keluar, matanya berusaha menembus kabut, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar pepohonan yang tampak seperti tubuh manusia berbaris di tepi jalan. Matt, katanya lirih, aku ngerasa kita gak jalan kemana-mana. Dari tadi kayak muter di tempat yang sama. Selamat tidak menjawab. Ia juga merasakannya, rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Setiap jembatan yang mereka lewati tampak sama, papan kayu lapuk, tiang besi berkarat, dan suara air di bawah yang bergema panjang seperti bisikan. Pukul menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Sebagian besar penumpang sudah kembali tertidur, tapi udara di dalam bus terasa berat dan lembab. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakang. Suara itu seperti isak tangis. Lirih. Terputus-putus. Seolah seseorang sedang menahan seduh di tengah kegelapan. Darto menoleh cepat. Kamu dengar itu? Selamat mengangguk pelan. Dari kursi belakang. Mereka menunggu. Suara itu berhenti beberapa detik, lalu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Tangisan perempuan. Darto bangkit, menyalakan senter. Aku cek. Selamat menahannya dengan tangan. Hati-hati. Jangan sendirian. Darto melangkah perlahan di lorong bus yang gelap. Lampu kabin tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu mati total. Matt, panggil Darto dari tengah lorong. Lampunya kenapa, Matt? Selamat menekan sakelar, tapi lampu tak mau menyala. Hanya suara mesin bus yang terus berdengung dan hujan yang mulai menetes lagi di luar. Darto menyorotkan senter ke belakang. Cahaya bergetar di udara, menembus kabut tipis yang entah kenapa ikut masuk lewat ventilasi bus. Tangisan itu berhenti. Lalu, dari bangku paling belakang, terdengar suara lembut, suara perempuan. Kembalikan aku ke rumahku. Senter di tangan Darto mati seketika. Matt, teriaknya, panik. Lampunya. Cepat nyalain lampunya. Selamat memutar sakelar berulang kali. Lampu bus menyala dengan ceklek. Keras, dan dalam cahaya kuning pucat itu, Selamat melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di kursi belakang, duduk seorang perempuan dengan rambut basah menutupi wajah. Gaun putihnya menempel di tubuhnya yang kurus. Kepalanya menunduk, dan dari sela rambutnya menetes air yang berbau anyir. Darto berdiri kaku. Astaga! Selamat memanggilnya, tuh! Cepat ke depan. Namun sebelum Darto sempat melangkah, perempuan itu menengadah. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka perlahan, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Bukan tangisan, tapi seperti suara busi terbakar, kerak-kerak. Lampu bus berkedip lagi. Sekejap, perempuan itu hilang. Hanya genangan air di kursi belakang, menetes ke lantai seperti darah encer. Selamat memacu bus lebih cepat. Tangannya gemetar di setir. Ini bukan jalur biasa, gumamnya. Ini bukan jalur dunia kita. Darto menatapnya dengan wajah pucat. Matt, aku gak tahan. Berhenti aja. Berhenti di mana aja. Tapi Selamat menggeleng.
Kalau kita berhenti di sini, aku gak yakin kita bisa jalan lagi. Darto memejamkan mata, menunduk. Ia ingin berdoa, tapi lidahnya keluh. Beberapa menit kemudian, bus keluar dari kabut tebal dan berhenti di jalan lurus yang sepi. Lampu-lampu neon samar tampak di kejauhan. Selamat menghela napas lega. Mungkin itu terminal kecil. Kita istirahat sebentar. Bus perlahan masuk ke area itu. Ada bangunan tua dengan tulisan lusuh di atasnya. Terminal Karangsetra. Namun tak ada satupun kendaraan lain di sana. Tak ada petugas. Tak ada suara. Hanya deru angin yang berputar di antara bangunan kosong dan bau karat yang menusuk hidung. Selamat mematikan mesin. Semuanya diam. Lalu dari kursi belakang, terdengar suara bisikan lembut. Terima kasih, sudah mengantarku pulang. Selamat mematikan mesin bus. Bunyi deru diesel berhenti, menyisakan keheningan yang menekan. Darto berdiri di pintu depan, memandangi terminal yang sepi itu. Hanya ada satu bangunan kecil, catnya mengelupas, dan papan bertuliskan, Terminal Karangsetra, bergoyang ditiup angin. Gak ada orang, Matt, katanya lirih. Kayak udah lama ditinggalin. Selamat membuka kaca jendela, mengintip keluar. Bau tanah basah dan besi tua langsung menyeruak. Ia merasakan udara dingin aneh yang membuat kulitnya merinding. Turun sebentar. Kita cari orang, siapa tahu bisa nanya arah. Darto menelan ludah, tapi menuruti. Pintu bus terbuka dengan desis panjang. Keduanya melangkah keluar, sepatu mereka menginjak genangan air yang berkilat di bawah lampu kuning kusam. Langit di atas tampak pekat, tanpa bintang. Terminal itu benar-benar kosong. Ada beberapa bangku penumpang yang berkarat, dan papan jadwal yang tertulis jam keberangkatan bus ke berbagai kota. Tapi semuanya berhenti di tanggal 17 Mei 2009. Darto menatapnya lama. Ini gak mungkin, Matt. Lihat tanggalnya. Kayak gak pernah diperbarui. Selamat menyusuri ruang tunggu yang gelap. Di salah satu dinding, ia menemukan foto hitam putih besar yang sudah buram. Gambar sebuah bus terbakar dengan tulisan, Kecelakaan Bus Karangsetra, 2009. Di bawahnya ada daftar nama korban, tertera puluhan orang dan di antara barisan nama itu, Selamat melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Supir, Selamat Widodo meninggal dunia. Tangannya gemetar. Ini, gak mungkin. Darto mendekat, menatap nama itu. Matt, itu nama kamu. Selamat melangkah mundur, wajahnya pucat. Bukan aku. Aku masih hidup. Namun bayangan di jendela ruang tunggu memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Wajah Selamat tampak hitam, gosong, seperti terbakar api. Mereka kembali berlari ke bus. Darto menutup pintu keras-keras, napasnya tersengal. Kita pergi dari sini, Matt. Sekarang juga. Selamat menyalakan mesin. Suara bus kembali bergemuruh, tapi terasa lebih berat, seperti ada yang menahan di bawah. Ia injak gas pelan, bus bergerak. Namun ketika mereka keluar dari terminal dan menyusuri jalan, sesuatu terasa salah. Jalan itu kembali menurun ke lembah, lalu menanjak, lalu berputar, dan dalam waktu beberapa menit, mereka kembali melihat papan nama yang sama. Selamat datang di Desa Karangsetra. Enggak mungkin, teriak Darto. Kita barusan dari sini. Selamat memukul setir keras-keras. Aku udah belok 3 kali. Jalan ini muter sendiri. Darto memegangi kepalanya. Kita kejebak, Matt. Ini jalan yang gak berujung. Lampu dalam bus tiba-tiba menyala tanpa sebab. Semua penumpang kini duduk tegak, menghadap ke depan. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bicara. Wajah mereka tampak pucat, kaku, dan mata mereka menatap lurus tanpa ekspresi. Selamat menatap melalui spion, dan seluruh tubuhnya merinding. Semua penumpang yang ia angkut tadi malam,
kini tampak seperti mayat. Darto menatap mereka, berbisik, "Matt, itu mereka, penumpang yang..." "Diam, potong selamat cepat." Tapi ia sendiri tahu. Ia mengenali beberapa wajah dari foto berita kecelakaan tahun 2009 itu. Mereka, para korban yang seharusnya sudah meninggal. Bus terus melaju. Tidak peduli kemana Selamat memutar setir, jalan selalu mengarah ke satu tempat, terminal tua itu. Dan setiap kali mereka melewatinya, papan besar di depan terminal berubah sedikit. Tulisannya kini berbunyi, "Terminal Karangsetra, tempat semua perjalanan berakhir." Jam di dashboard berputar cepat. Pukul 3.12, pukul 4.47, pukul 6, lalu kembali ke pukul 00. Selamat memandangi jarum jam itu dengan mata kosong. "Waktu kita berhenti di sini," gumamnya. "Kita gak pernah keluar." Darto mulai menangis pelan. "Aku mau pulang, Matt. Aku mau pulang." Tiba-tiba dari speaker radio tua di atas dashboard terdengar suara statis, disusul siaran berita yang sangat pelan. Kecelakaan bus malam jurusan Jakarta, Purwokerto kembali memakan korban. Sopir dan seluruh penumpang tewas di tempat. Selamat menatap Darto. Darto menatap balik dengan wajah pucat, dan perlahan ia mulai pudar. Tubuhnya memudar seperti asap, meninggalkan dudukannya kosong. Selamat sendirian. Bus terus melaju. Jalan di depan tak pernah berakhir. Dan di kaca spion, perempuan bergaun putih itu kini duduk tepat di kursi belakang, tersenyum. "Sudah waktunya kamu berhenti menyetir, Pak Selamat." Mesin bus menderu berat, seolah menolak diperintah. Selamat menatap jalan yang terus berulang di depan matanya. Jalan yang sama, tanjakan yang sama, dan papan desa yang sama. Desa Karangsetra. 4 kali sudah ia melewatinya, tapi setiap kali bus berputar, waktu tetap di angka pukul 00. Udara di dalam bus kian dingin. Uap napas Selamat terlihat di udara. Ia menoleh ke kursi penumpang. Kini semuanya penuh. Setiap bangku terisi tubuh-tubuh pucat yang duduk diam dengan kepala menunduk. Mereka tidak bergerak, tapi dari beberapa tubuh tercium bau tanah basah dan kayu terbakar. Selamat menekan pedal gas. "Kalau ini mimpi, aku harus bangun." Namun seolah menertawakan niatnya, di depan sana, dari balik kabut, muncul lagi terminal yang sama. Hanya saja, kali ini lampu-lampu di terminal itu menyala terang, dan suara speaker pengumuman terdengar sayup-sayup. Bus malam jurusan Purwokerto segera berangkat dari peron 1. Selamat menatap dengan napas tercekat. Tuh, denger gak?" Tidak ada jawaban. Ketika ia menoleh, semua penumpang yang tadinya menunduk ini menatap ke arahnya bersamaan. Puluhan pasang mata gelap menatapnya tanpa berkedip. Bus perlahan memasuki terminal itu. Bangunan-bangunan tua yang tadi gelap kini seperti hidup kembali. Ada petugas berseragam, penjual makanan di warung kecil, dan penumpang yang berjalan membawa koper. Tapi langkah mereka tak menimbulkan suara. Seolah semua itu hanya bayangan, rekaman masa lalu yang terulang. Darto muncul di lorong bus. Wajahnya pucat, tapi kali ini tubuhnya tembus cahaya. "Matt," katanya lirih, "kita udah di tempat itu." Selamat menatapnya. "Tempat apa?" Darto menunjuk papan besar di depan terminal. Tulisan yang dulu pudar kini terlihat jelas. Terminal Karangsetra. Bagi yang pernah berangkat, tak ada perjalanan kembali. Bus berhenti perlahan. Satu persatu penumpang bangkit dari kursi, menunduk, lalu berjalan menuju pintu keluar. Langkah mereka berat, seperti menginjak air. Beberapa wajah tampak terbakar, beberapa berdarah, tapi semuanya berjalan dengan tenang, seperti tahu kemana mereka akan pergi. Selamat menatap dari kursinya. "Mereka mau kemana?" Darto menjawab lirih, "Mereka udah nyampe, Matt. Mereka penumpang yang kamu tinggal waktu itu." Selamat menoleh cepat. "Maksudmu apa?"
Darto menatap keluar jendela. Kecelakaan itu, Matt. Kamu yang nyetir. Kamu ngantuk. Kamu nabrak pembatas jalan. Bus kebakar. Semua penumpang mati termasuk aku. Selamat mematung. Enggak, itu gak mungkin. Aku masih hidup. Darto tersenyum getir. Kamu pikir kamu hidup, tapi kamu juga gak pernah sampai tujuan. Kamu nyetir bus yang sama, tiap malam, nganterin mereka balik ke terminal ini. Terminal orang mati. Selamat merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Udara mendadak pekat, suara mesin bus berubah menjadi dengung panjang. Dari kaca depan, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tengah jalan terminal. Wajahnya kini jelas, muda, cantik, tapi penuh luka bakar di pipi dan lehernya. Pak Slamet. Ingat saya? Slamet gemetar. Kamu penumpang waktu itu. Perempuan itu mengangguk pelan. Saya yang duduk di bangku paling belakang. Malam itu saya mau pulang ke Purwokerto, bawa bayi saya yang belum lahir. Ia menatapnya dengan mata hitam penuh kebencian. Tapi kamu ngebut. Kamu ngantuk. Kamu yang bunuh kami semua. Slamet menutup telinganya. Cukup. Namun suara perempuan itu bergema di seluruh bus. Kami nunggu kamu, Pak Slamet. Udah lama. Sekarang giliran kamu turun. Pintu bus terbuka sendiri dengan desis panjang. Angin dingin menyeruak masuk, membawa bau gosong dan tanah basah. Slamet menatap keluar, terminal itu kini berubah. Bangunan-bangunan membusuk, langit merah gelap, dan api kecil menyala di berbagai sudut. Darto menatapnya dengan sedih. Ayo, Matt. Udah waktunya. Slamet menggenggam setir erat-erat. Enggak. Aku gak mau ikut kalian. Tapi ketika ia menatap kaca spion, ia tak lagi melihat wajahnya sendiri. Yang tampak hanyalah wajah hangus, kulit melepuh, dan mata kosong yang hitam. Slamet menjerit, menekan pedal gas penuh. Bus melesat ke depan, menerobos kabut, menabrak dinding terminal. Dinding itu runtuh, dan di baliknya terbentang jurang gelap tanpa dasar. Bus melayang, lalu jatuh. Suara dentuman keras menggema di malam yang tak berujung. Saat debu reda, hanya tersisa keheningan. Terminal Karangsetra kembali sunyi. Lampu-lampu padam. Dan di kejauhan, samar terdengar suara mesin bus lain yang baru datang, bus dengan plat nomor yang sama. B7241TZ. Sinar Jaya Malam. Suara mesin bus masih bergema samar di telinganya, meski matanya sudah terbuka. Slamet terbangun di dalam bus yang berhenti di tempat asing. Udara pekat dan kelam, langit hitam tanpa bintang. Di sekelilingnya hanya hamparan jalan kosong yang tak berujung. Setir bus masih di tangannya. Tangannya gemetar, penuh jelaga dan darah kering. Ia menatap kaca depan. Tak ada lagi terminal, tak ada jurang, hanya jalan lurus dengan papan rusak yang bertuliskan, "Selamat datang di terminal penantian." Slamet menelan ludah. Suaranya sendiri menggema saat ia berbisik. Di mana aku? Dari kursi belakang, terdengar suara langkah pelan. Darto muncul, wajahnya pucat, tapi kini tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Ia tampak tenang. Matt, katanya lirih, kamu masih di sini karena belum bisa ngaku. Slamet mengerutkan dahi. Ngaku apa? Tuh? Darto menatapnya lama. Kamu selalu bilang kecelakaan itu karena nasib. Karena remblong. Tapi aku tahu. Aku lihat waktu itu. Slamet menunduk. Nafasnya berat. Aku cuma capek. Udah 3 malam gak tidur. Aku cuma mau cepet nyampe. Aku gak sengaja. Darto berjalan mendekat. Tapi kamu tahu bus itu udah rusak,
kan? Kamu tahu remnya gak beres. Kamu disuruh gak jalan malam itu. Tapi kamu tetap maksa. Slamet memejamkan mata. Ingatan itu menghantamnya. Kilasan cahaya, teriakan penumpang, bau bensin terbakar. Dan suara bayi menangis dari kursi paling belakang, sebelum semuanya jadi api. Slamet berteriak. Cukup. Tiba-tiba lampu di dalam bus menyala terang. Semua kursi kini terisi penumpang yang sama seperti dulu. Tubuh terbakar, wajah menghitam, tapi mereka semua menatap Slamet. Bukan dengan amarah kali ini, melainkan penantian. Perempuan bergaun putih muncul di lorong bus, masih membawa tas kecil di tangannya. Pak Slamet, katanya pelan, kami bukan mau nyiksa kamu. Kami cuma mau kamu ngaku. Slamet terisak. Aku salah. Aku ngantuk. Aku tahu bus itu rusak. Tapi aku butuh uang lembur. Aku bohong ke bengkel. Aku bohong ke perusahaan. Aku pikir cuma malam itu. Cuma sekali. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Aku yang bikin kalian mati. Aku yang bunuh kalian semua. Suara mesin bus bergetar pelan, seolah bus itu mengerti. Penumpang-penumpang di dalamnya menunduk satu persatu, lalu memudar perlahan seperti kabut yang menghilang. Darto tersenyum tipis. Nah, sekarang kamu udah ngaku, Matt. Ia menepuk bahu Slamet. Tapi belum selesai. Kamu masih punya satu perjalanan lagi. Slamet menatapnya, bingung. Maksudmu? Darto menunjuk kaca depan. Di sana, jalan yang tadi kosong kini bercabang dua, satu arah menuju cahaya, satu lagi menuju bayangan. Semua pengemudi akhirnya harus milih, kata Darto. Yang ngaku dosa bisa pergi ke cahaya. Tapi yang masih nyesel tanpa tobat, bakal balik nyetir lagi, selamanya. Slamet menatap dua jalan itu. Cahaya di sebelah kiri berkilau lembut, damai. Tapi bayangan di kanan tampak lebih familiar, gelap, berasap, dengan siluet bus lain di kejauhan. Tangannya gemetar di setir. Kalau aku milih cahaya, aku bakal ninggalin bus ini. Darto mengangguk. Iya. Dan kamu bakal bebas. Slamet menarik napas panjang. Tapi di benaknya, ia teringat semua penumpang yang dulu sering ia antar. Mereka yang percaya padanya. Ia menatap jalan gelap itu. Aku gak bisa pergi, tuh. Masih banyak yang naik bus malam kayak aku. Aku harus pastiin gak ada lagi yang ngalamin kayak kita. Darto menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kamu tetap supir, ya, Matt? Slamet membalas senyum itu dengan mata berair. Selamanya. Ia menyalakan mesin bus. Lampu depan menyala, menembus kabut pekat. Bus perlahan bergerak ke arah jalan gelap, menuju bayangan. Darto berdiri di luar, memberi hormat saat bus itu melintas. Dan ketika suara mesin menjauh, hanya tersisa bisikan lembut di udara. Slamet, supir bus malam. Pengantar arwah yang tak pernah sampai. Suara mesin bus kembali bergema di tengah kabut tebal. Lampu depan menembus kegelapan, memantulkan bayangan pepohonan kering di sisi jalan. Slamet duduk di balik kemudi, kini dengan wajah tenang tapi lelah, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan nasibnya. Di kaca depan, papan arah berkarat melintas pelan. Rute arwah, jalur tengah. Ia tahu, malam ini ia bukan lagi supir bus biasa. Ia kini pengantar arwah, membawa mereka yang tersesat di antara dunia hidup dan mati menuju tempat peristirahatan terakhir. Namun malam itu terasa berbeda. Angin lebih dingin, jalan lebih sunyi, dan jam dashboard menunjukkan angka yang aneh. Pukul 23.59, tapi jarum detiknya berhenti. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Gaunnya panjang, rambutnya terurai, wajahnya samar tertutup kabut. Ia mengangkat tangan,
memberi tanda berhenti. Slamet perlahan menginjak rem. Bus berhenti di depan wanita itu. Pintu terbuka dengan desis lembut. Wanita itu naik, langkahnya pelan dan nyaris tanpa suara. Ia duduk di bangku paling depan, tepat di belakang kursi pengemudi. "Permisi, Pak," suaranya lembut tapi dingin. "Bus ini kemana, ya?" Slamet melirik lewat kaca spion. "Tergantung, Bu. Mau kemana?" Wanita itu menatap keluar jendela. "Saya cuma mau pulang." Bus mulai bergerak lagi, roda-rodanya berderit di atas aspal lembab. Slamet mencoba menatap wajah wanita itu lebih jelas, tapi setiap kali ia menoleh, bayangan kabut selalu menutupi sebagian wajahnya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara mesin dan angin yang terdengar. Lalu wanita itu bertanya, "Pak, bus ini kok sepi banget, ya?" Slamet menjawab pelan, "Sekarang memang sepi. Cuma ada saya dan penumpang yang tersesat." Wanita itu tersenyum samar. "Oh, saya juga kayaknya tersesat, Pak." Slamet mengangguk. "Mungkin ini bus yang tepat, Bu." Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Jam di dashboard kembali bergerak, pukul 00. Lalu radio bus menyala sendiri, memutar suara statis yang pelan berubah jadi tangisan bayi. Slamet menoleh cepat. Tangisan itu terdengar dari belakang bus. Saat ia berdiri dan melangkah ke lorong, seluruh bangku kosong. Hanya tas kecil di bangku belakang, tas bayi berwarna kuning, gosong di ujungnya. Napas Slamet tercekat. Ia menatap ke arah penumpang depan. Wanita itu kini menoleh ke belakang, dan wajahnya tampak jelas. Wajah yang sama. Wajah perempuan hamil yang dulu ia lihat di terminal bayangan. "Pak Slamet," suaranya kini parau. "Masih ingat saya?" Slamet menelan ludah. Kamu yang waktu itu." Wanita itu mengangguk. "Saya yang gak pernah sampai rumah. Saya yang waktu itu duduk di kursi belakang." Ia menatap tas bayi di lantai. "Dan ini, anak saya." Tangannya bergetar ketika ia membelai tas itu, lalu menatap Slamet dengan mata berkaca. "Sekarang, saya mau minta satu hal." Slamet terdiam. "Apa?" "Antarkan kami pulang." Slamet menunduk dalam, kemudian menyalakan mesin dengan perlahan. Roda bus berputar, membawa mereka menembus kabut yang semakin tebal. Di luar jendela, pemandangan berubah, hutan-hutan hitam berganti menjadi sawah, lalu rumah-rumah tua yang samar, hingga akhirnya terlihat papan kecil bertuliskan, "Desa Pagerwangi 2 km. Air mata mengalir di pipi Slamet. "Itu, kampung kamu, kan?" Wanita itu mengangguk. "Dulu saya selalu naik bus kamu, Pak. Karena kamu nyetirnya paling pelan, paling hati-hati. Tapi malam itu kamu ngebut." Slamet menunduk dalam. "Aku tahu. Aku minta maaf." Wanita itu tersenyum lembut. "Sekarang sudah cukup. Terima kasih sudah nganter saya pulang." Ketika bus berhenti di depan gapura desa, wanita itu berdiri. Ia melangkah turun, lalu berhenti di pintu. Dari balik kabut, muncul sosok kecil, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, memegang balon berwarna kuning. Wanita itu tersenyum, lalu menggandeng tangan anak itu. "Terima kasih, Pak Slamet." Mereka berjalan perlahan menjauh, dan tubuh mereka memudar di dalam cahaya. Slamet duduk terpaku di balik setir. Air matanya jatuh, tapi untuk pertama kalinya, dadanya terasa ringan. Beberapa saat kemudian, Darto muncul di kursi penumpang. "Matt," katanya pelan, "penumpang terakhir udah turun." Slamet tersenyum kecil. "Udah waktuku berhenti, ya, tuh?" Darto mengangguk. "Kayaknya begitu. Tapi kalau kamu mau, bus ini bisa jalan sendiri tanpa ujung." Slamet memandang keluar jendela. Langit perlahan berubah warna,
dari hitam pekat menjadi abu-abu muda. Cahaya pertama fajar muncul di cakrawala. Untuk pertama kalinya sejak lama, Slamet melihat matahari. Ia menutup mata dan berbisik. Akhirnya, perjalanan malam selesai. Bus itu berhenti di tepi jalan. Mesin padam. Di kaca depannya, embun membentuk tulisan samar. Selamat supir terakhir bus malam. Dan perlahan, bus itu memudar bersama kabut pagi, meninggalkan jalan kosong dan suara burung pertama yang bernyanyi. Sudah tidak ada lagi kabut. Tidak ada jalan panjang yang berputar, tidak ada terminal bayangan, tidak ada suara tangisan atau jeritan penumpang. Yang tersisa hanyalah keheningan. Di tengah jalan tua yang sepi, sebuah bus tua berwarna biru tua berdiri diam. Karat menutupi bodinya, ban sebagian kempis, dan kaca depannya retak membentuk pola seperti jaring laba-laba. Di sisi bus itu masih tertera tulisan samar. Sinar Jaya Malam, rute Purwokerto. Namun, tak ada lagi mesin yang hidup. Tak ada lagi supir di balik kemudi. Beberapa minggu kemudian, seorang supir baru dari perusahaan bus yang sama melintas di jalur itu. Ia melihat bus tua itu di pinggir jalan dan berhenti, penasaran. Bus tua banget, kayaknya udah lama ditinggal, gumamnya. Ia membuka pintu depan yang berderit, melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti kursi-kursi penumpang. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah, semua kursi masih bersih, seolah baru saja ditinggali. Dan di dashboard depan, ia menemukan sesuatu. Sebuah topi sopir lusuh bertuliskan, "Selamat." Di bawahnya, ada catatan kecil yang ditulis dengan pena tinta biru. "Kalau kamu nyetir malam, jangan paksakan diri. Jalan ini gak suka orang yang ngantuk." Supir itu menelan ludah. Ia meletakkan kembali topi itu, lalu menyalakan senter untuk melihat sekitar. Saat cahayanya menyorot ke kaca spion, napasnya tercekat. Di kaca spion itu, ada bayangan Slamet duduk di kursi pengemudi. Wajahnya tenang, matanya lurus ke depan. Ia tidak menatap si sopir, hanya menatap jalan kosong di depan bus, seolah masih menunggu penumpang. Lalu suara mesin bus terdengar samar. Brum, brum. Padahal kunci tidak terpasang. Si sopir muda menjatuhkan senter dan berlari keluar. Begitu menoleh ke belakang, bus itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan kosong yang diselimuti kabut tipis. Malam itu, dari kejauhan, orang-orang desa mengaku melihat cahaya dua lampu besar melintas cepat di jalan raya lama. Bus tua itu, kata mereka, kadang muncul di tengah malam, selalu tanpa penumpang. Tapi kalau kau berdiri di pinggir jalan dan mendengar suara klakson pelan, jangan pernah menoleh. Karena jika kau menatapnya, kau akan melihat supir tua dengan seragam pudar tersenyum kepadamu. Dan besoknya, mereka bilang, seseorang di desa itu akan menghilang, dibawa bus malam ke terminal yang tak pernah tercatat di peta. Namun bagi arwah Slamet, di dunia yang jauh di antara kabut dan bintang, perjalanan itu sudah selesai. Ia duduk di balik setir busnya, tersenyum kecil sambil menatap jalan kosong yang membentang ke arah cahaya. Sekarang rutenya tanpa penumpang, katanya pelan. Dan aku cuma pengemudi bayangan. Bus itu perlahan bergerak, rodanya menjejak cahaya putih yang lembut. Suara mesin yang dulu kasar kini terdengar seperti nyanyian malam yang tenang. Hingga akhirnya, bus itu, dan sang supir, lenyap di telan fajar.